Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzialdini. Saya kelas 6E. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Untuk soal yang pertama, jadi sebagai calon guru, saya akan membantu siswa yang sedang mengalami masalah seperti kurangnya percaya diri, kemudian kurang atau sulit bersosialisasi dengan teman sebaya, dan juga mengalami tekanan dalam belajar. Nah, contohnya itu ada siswa yang sedang menyendiri di dalam kelas, kemudian juga tidak berbaur dengan teman sebayanya. Disitulah saya akan melakukan pendekatan personal terlebih dahulu dengan siswa tersebut, kemudian menanyakan keadaannya seperti, apakah hari ini kamu sedang sehat? Nah, jika jawabannya tidak, maka disitulah saya akan mencari tahu latar belakang atau masalah apa yang sedang dia alami, gitu. Kemudian juga setelah itu saya akan memberikan dukungan agar siswa itu bisa kembali percaya diri dan semangat dalam pembelajaran. Nah, di sini juga saya akan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka yang optimal dan tidak ada tekanan dalam hal apapun. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mungkin yang bisa saya pahami sebagai calon guru, karakter siswa itu dari segi fisik, di mana pada usia tersebut siswa itu mengalami pertumbuhan yang stabil. Nah, mereka lebih aktif bergerak atau suka bermain dan memiliki energi yang tinggi. Nah, sebagai calon guru, saya akan merancang pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik dan interaktif agar siswa itu tidak mudah bosan dalam proses pembelajaran tersebut. Contohnya, saya akan melakukan pembelajaran IPAS dengan tema 6 benua di dunia. Nah, di situ saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian media itu berbasis teknologi, yaitu menggunakan EduCaPlay. Disitulah siswa mampu mengetahui permainan dalam pembelajaran, dan siswa itu mampu memahami pembelajaran mengenai materi tersebut dengan aktif, secara per kelompok maupun individu. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada video wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Perkenalkan, nama saya Fauzialdini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menggali informasi mengenai problematika siswa di sekolah dasar. Selanjutnya saya ingin Bapak mengenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Fahrian. Saya sebagai guru kelas di SDN 101. Kalau boleh tahu Bapak mengajar di kelas berapa? Di kelas 5. 5. Oke, jadi di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana karakteristik umum peserta didik di kelas yang Bapak ampu. Karakteristiknya sebetulnya baik, kemudian mayoritasnya itu tidak ada yang bermasalah. Namun mungkin ada satu atau dua anak yang problematik atau bermasalah, tapi secara kebanyakan alhamdulillah tidak ada yang bermasalah. Baik, lalu apa tantangan utama yang Bapak alami saat mengajar peserta didik di usia sekolah dasar? Oke, kalau untuk tantangan tentunya pada fokus ya, karena anak seusia mungkin 7 sampai 12 tahun itu lagi gemar-gemarnya untuk bermain. Namun itu menjadi tantangan bagi guru tersebut, bagaimana menyediakan dan mempraktekkan pembelajaran yang menarik. Kemudian bagaimana sih cara Bapak untuk memotivasi peserta didiknya yang sedang mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Motivasi yang saya lakukan adalah sebetulnya
lebih kepada situasi anak tersebut dalam memahami pembelajaran. Karena ada anak yang secara visual, ada yang cukup dengan mendengarkan, ada yang dengan membaca dan menulis. Nah, jadi itunya disesuaikan metodenya. Apabila ada anak yang terlihat sulit, maka dibedakan untuk cara tersebut untuk beberapa siswa. Baik, kemudian bagaimana cara Bapak untuk melatih tanggung jawab akademik kepada peserta didik? Oke, kalau untuk tanggung jawab akademik, sebetulnya saya lebih sering memberikan tugas, yang mana ketika tugas itu diberikan, maka kewajiban siswa adalah untuk menyelesaikannya, mengerjakannya ketika di rumah, ya, baik dengan peran orang tua maupun tidak. Karena apabila tidak mengerjakan, maka ada konsekuensi yang harus dia terima, bisa berupa tambahan tugas maupun yang lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya melatih siswa dan siswi untuk belajar tanggung jawab terhadap apa yang mereka sedang lakukan. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi kemampuan belajar antara peserta didik yang lain? Antara peserta didik satu dengan yang lain. Iya. Mengatasi, tadi apa soalnya, maaf? Mengatasi kemampuan belajar antara peserta didik yang lain. Oke, tentunya kita sebagai guru harus paham betul background daripada siswa dan siswi murid kita, kemudian latar belakang daripada bisa jadi tes IQ-nya, kemudian dari hasil akademiknya. Karena satu anak dengan anak yang lain pasti berbeda. Nah, ini pun makanya kenapa seluruh siswa dan siswi itu tidak bisa dipukul rata, karena masing-masing punya kemampuannya tersendiri. Nah, itu mungkin yang saya terangkan. Kemudian menurut Bapak sendiri, apakah kondisi emosi peserta didik mempengaruhi hasil belajar? Iya, kalau untuk terkait emosional apakah mempengaruhi hasil belajar? Tentu, karena sebetulnya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ketika dia merasakan nyaman, merasakan kesenangan dalam pembelajaran, maka hasil utamanya adalah nilai yang baik. Jadi berpengaruh sebetulnya. Kemudian bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran yang bersifat teoritis dibanding dengan praktik? Nah, ini kalau untuk kurikulum Merdeka sekarang lebih dituntut sebetulnya untuk praktik ya, Iya. Lebih kepada contoh konkret. Nah, sebetulnya kalau ditanya apakah masih bisa digunakan metode teoritis atau hanya penyampaian kemudian ceramah, masih bisa. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang diperlukan untuk memberikan contoh-contoh konkret atau contoh-contoh nyata yang ada di sekitarnya. Kemudian apakah ada mata pelajaran yang sulit bagi siswa? Jika iya, bagaimana Bapak mengatasi itu agar siswa tersebut bisa aktif di pembelajaran tersebut? Oke, kalau untuk pelajaran apa yang paling tidak diminati, tentu pasti berkaitan dengan angka, numerasi, yaitu matematika. Karena membutuhkan cara untuk mengerjakannya. Kemudian solusinya bagaimana? Kalau yang saya terapkan adalah pertama itu terkait keberanian siswa, saya latih supaya berani untuk bertanya ketika kurang paham tentang materi. Jadi saya memberikan kepada siapapun siswa dan siswi ketika pembelajaran itu bertanya sejelas mungkin. Mungkin saya akan memastikan bahwa murid satu dengan yang lain itu sudah paham. Apabila memang tidak masih belum paham, saya akan memberikan contoh-contoh konkret itu. Misalnya berupa contoh yang bisa digunakan dalam sehari-hari itu yang sering digunakan uang, misalnya pecahan uang. Nah, itu sebetulnya membantu gitu untuk siswa lebih paham. Ya, misalnya kayak contoh 10.000 dibagi setengah. Nah, itu kan siswa bingung kalau hanya melihat angka, tapi ketika kita memberikan contoh melalui misalnya uang ini ada uang 10.000, ketika diberikan kepada kalian dan satu teman kalian, jika dibagi rata maka hasilnya berapa. Nah, pasti anak-anak tahu. Itu sebetulnya pembelajaran kontekstual.
Itu yang saya terapkan. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap tugas rumah? Respon siswa terhadap tugas rumah kebanyakan memang mereka menyelesaikan gitu, karena merasa ini tanggung jawabnya. Namun ada beberapa siswa yang ketika diberikan tugas lagi dan lagi gitu tidak mengerjakan dan harus menanggung konsekuensi yang harus diterima dan telah disepakati. Tapi sebetulnya tugas rumah pun membantu, nah untuk untuk orang tua juga memantau anaknya bagaimana ketika belajar di rumah. Baik, apakah siswa menunjukkan ketergantungan pada Bapak dalam menyelesaikan tugas? Nah, itu balik lagi kepada masing-masing siswa. Ada memang siswa yang kurang percaya diri ketika sebetulnya mereka mengerjakan soal dengan benar, padahal sudah benar gitu caranya maupun jawabannya, namun mereka masih kurang percaya diri dan harus nantiasa bertanya seperti ini, Pak, apakah ini benar, apakah ini salah gitu. Nah, itulah mungkin yang perlu dilatih, kepercayaan diri ya, supaya anak itu tidak bergantung. Kemudian, apakah program remedial masih berjalan efektif bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Oke, sebetulnya kalau dibilang efektif, tentu masih efektif ya. Tapi apabila tanpa adanya pemahaman terhadap materi-materi yang mereka sendiri tidak pahami, lalu kemudian diadakan remedial ulang, tentu pasti hasilnya sama gitu. Sama kalau misalnya jelek ya sama jeleknya. Karena mereka tidak paham tentang materi-materi tertentu. Nah, makanya tugas kita sebagai guru adalah memastikan bahwa ada beberapa siswa yang kurang paham terkait materi-materi tertentu. Baik, selanjutnya bagaimana cara Bapak mengatasi siswa yang sulit bergaul dengan teman sebayanya? Tentu saya akan pertama akan mengajaknya berbicara, kemudian mencari tahu latar belakang dari keluarganya. Apakah ada hal yang mempengaruhi siswa tersebut untuk tidak bergaul terhadap sesamanya, tapi tentunya dengan memberitahu bahwa sebetulnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi jangan pernah takut untuk bergaul ya, dengan rasa percaya diri yang tinggi, maka pasti mereka akan bergaul dengan teman-temannya. Namun apabila mereka kesulitan dengan bergaul, berarti ada masalah pada diri mereka pribadi maupun kepercayaan dirinya. Baik, bagaimana Bapak mengatasi siswa yang masih belum percaya diri di dalam kelas? Oke, mungkin dengan memberikan reward ya. Saya memberikan reward kepada siapapun yang berani maju ke depan, yang berani tampil, baik dia menjawab pertanyaan ataupun menampilkan tugasnya di depan teman-temannya. Itu memberikan motivasi kepada siswa bahwa sebetulnya maju itu atau berani itu adalah menyenangkan. Selanjutnya, apakah masalah bully suka terjadi di sekolah? Tentunya kalau kasus bullying itu sudah sangat menurun drastis untuk saat ini, karena tentunya penekanan daripada seorang guru sebagai pendidik menjelaskan apa dampak yang ditimbulkan daripada membuli. Nah, maka siswa menyadari ketika ingin melakukan sesuatu, bagaimana jika seseorang melakukan hal tersebut kepada dirinya. Kemudian, apakah siswa terbuka kepada guru dalam menyampaikan perasaan atau masalah pribadinya? Iya, tapi kadang tidak selalu murid yang memulai. Kadang guru itu sadar bahwa nih anak mungkin sedang tidak baik-baik saja gitu. Maka tugas guru adalah bertanya kepadanya di waktu yang luang di dalam kelas ketika pembelajaran,
bisa kita istirahat ataupun waktu-waktu senggang bertanya apa yang sedang dialaminya. Dan siswa diperbolehkan ya untuk menceritakan masalah-masalah yang sedang dialaminya kepada gurunya. Kemudian bagaimana cara Bapak membangun hubungan yang positif dengan siswa? Oke, hubungan yang positif tentu terkait dengan prestasi pastinya, baik akademik maupun non-akademik. Jadi kita sama-sama berusaha bagaimana supaya kelas itu, khususnya kelas yang saya pegang, bisa mendapatkan prestasi baik dalam nilai maupun non-akademiknya. Apapun entah prestasi yang dia gemari tentang nari, tentang olahraga dan lain sebagainya. Itu menurut saya adalah salah satu upaya membangun membangun hubungan yang positif. Kemudian bagaimana Bapak menggunakan pendekatan diferensi untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda? Tentunya pastinya tiap-tiap siswa memiliki gaya belajarnya yang berbeda. Nah, untuk berdiferensiasi ini sebetulnya saya ketika memberikan tugas kemudian memanggil salah satu siswa, mungkin antara siswa dengan metode yang satu dengan lainnya saya panggil ke depan dan saya berikan contoh untuk menjawabnya supaya masing-masing paham. Karena berdiferensiasi ini, pembelajaran diferensiasi ini tentunya memikirkan individu dari masing-masing siswa terkait dengan cara belajarnya dan pemahamannya. Kemudian menurut Bapak sendiri, apakah ada hubungan mengenai kepercayaan diri siswa dan prestasi akademik? Tentu percaya, orang yang dengan lantang kemudian dengan percaya diri bahwa dia bisa mendapatkan nilai yang baik, itu biasanya akan terwujud gitu. Beda halnya dengan orang yang ketika kurang percaya diri untuk mendapatkan nilai yang bagus, maka biasanya pun mereka tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, balik lagi itu motivasi nanti. Ketika percaya diri, maka siswa dengan nalurinya dia berusaha bagaimana supaya apa yang diinginkannya berdasarkan kepercayaan dirinya itu terwujud. Kemudian yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran untuk mengatasi kesenjangan akademik siswa? Oke, tentunya kualitas belajar. Ini mungkin terkait dengan proses di dalam kelas, kemudian sarana prasarana di sekolah. Contohnya ketika ada sekolah yang memiliki alat komputer, maka tugas guru adalah memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan haknya untuk belajar menggunakan komputer tanpa membeda-bedakan. Tidak melihat latar belakang apakah di rumah ini anak mempunyai komputer, apakah tidak gitu. Dan jangan hanya mengajarkan anak yang sudah bisa gitu. Tapi inilah yang kita lakukan untuk membatasi ataupun meminimalisir kesenjangan sosial. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mungkin segitu saja wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang nomor 4 di sini berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan bersama Pak Guru, ada beberapa masalah yang sering terjadi di sekolah dasar. Nah, antara lain adalah kurangnya fokus belajar siswa karena cenderung mereka itu lebih suka bermain. Nah, perbedaan kemampuan dan gaya belajar yang menuntut pendekatan diferensi, serta kurangnya rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat maupun menjawab pertanyaan. Selain itu, siswa itu mengalami kesulitan memahami pembelajaran seperti matematika, ketergantungan berlebihan kepada guru, dan masalah sosial emosional juga sering muncul. Nah, meskipun di sekolah ini bullyingnya sudah menurun, tetap perlu memperhatikan terhadap perilaku menyimpang. Nah, semua ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang holistik dan empatik agar kebutuhan siswa
agar kebutuhan akademik siswa dan psikolog dapat dipenuhi secara baik. Baik, untuk yang nomor kelima, sebagai praktisi sekolah, langkah awal yang akan saya ambil untuk mengatasi masalah ini yaitu menerapkan pendekatan pembelajaran yang sangat menyenangkan dan juga berpusat pada siswa, seperti pembelajaran tematik berbasis permainan atau proyek. Nah, guru juga harus menerapkan strategi diferensi untuk menyesuaikan metode mengajar dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Selain itu, sangat penting untuk membangun komunikasi antara guru dan siswa secara positif, agar mereka itu lebih nyaman dan juga percaya diri. Sekolah juga perlu menyediakan layanan bimbingan konseling serta melibatkan orang tua secara aktif dalam pendidikan dengan pendekatan yang holistik dan juga kolaboratif. Permasalahan umum di sekolah dapat diminimalisir secara